Polres Tulang Bawang Polda Lampung menggelar tactical wall game dan simulasi pengendalian massa awal dan lanjut di kantor KPU Tulang Bawang. Menjelang pemilihan umum yang sudah di depan mata, distribusi logistik di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua mulai dilakukan. Yang menjadi prioritas utama adalah wilayah yang jauh dengan menggunakan jalur laut. Kepolisian Resort Gianyar memberikan pakan kepada satwa monyet yang berhabitat di objek wisata Menara Wana Monkey Forest Ubud. Guna mewujudkan Trihita Karana, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan lingkungan. Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Dade Salampesi kembali menjumpai Anda di Presisi Siang edisi Senin 12 Februari 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya untuk Anda. Langsung saja kita mulai Presisi Siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Polres Tulang Bawang, Polda Lampung menggelar tactical wall game dan simulasi pengendalian massa awal dan lanjut di kantor KPU Tulang Bawang. Pelatihan ini digelar sebagai bentuk kesiapan personel dan sarpras untuk menghadapi berbagai bentuk situasi yang mungkin terjadi dalam setiap tahapan pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari beberapa hal yang telah dilaksanakan, urutannya sudah dilakukan secara baik. Kan sebelumnya pada saat kita melaksanakan pelatihan di lapangan Polres, bahwa inilah yang akan rekan-rekan hadapi secara real. Inilah situasinya kantor KPU Kabupaten Tulang Bawang yang akan rekan-rekan hadapi pada saatnya nanti apabila ada situasi kontingensi yang mengharuskan kita untuk melaksanakan tahapan-tahapan pengendalian massa seperti yang sudah kita laksanakan tadi. Kita diuntungkan dengan situasi kantor KPUD yang dilengkapi dengan pagar yang sudah baik dan kuat saya lihat, sehingga itu membantu kita, memudahkan kita untuk menjadikan sebagai barrier antara kita dengan massa. Bayangkan apabila di sini tidak ada pagarnya, sehingga langsung kita berhadapan dengan tempat yang luas. Bagaimana kita melindungi aset negara KPUD ini dari massa yang mungkin ingin melakukan tindakan-tindakan anarkis. Pada prinsipnya, pengendalian massa yang kita lakukan ini adalah untuk melakukan cerai-berai terhadap massa. Makanya terakhir langkah yang diambil yaitu AWC maju. Ya sudah nggak ada lagi langkah lain, AWC maju itu untuk apa? Mencerai-beraikan massa, termasuk remas tadi. Dan nanti ada flashball yang bisa ditembakkan. Tadi sudah bagus, ya ada massa yang duduk-duduk di situ, kemudian ada himbauan, ada petugas yang mendatangi massa tersebut untuk menyuruh dia untuk turun misalnya. Nah itu sudah bagus. Karena kalau cuma diomongkan saja, tapi tidak ada petugas yang mendatangi, ya sama aja. Dia akan tetap duduk di situ sambil memprovokasi. Ya pada prinsipnya apa yang sudah rekan-rekan laksanakan pada pagi hari ini, termasuk rangkaian-rangkaian pelatihan, latihan-latihan sebelumnya, gladi-gladi sebelumnya yang telah rekan-rekan laksanakan, itu sudah baik. Ya, ini kita gunakan supaya melatih kita untuk meningkatkan kemampuan kita dalam pengendalian. Kegiatan ini memang sengaja kita laksanakan untuk melakukan pelatihan sehingga personil bisa mendapatkan gambaran secara utuh mengenai situasi maupun kondisi yang akan dihadapi apabila nanti ada situasi kontingensi yang mengharuskan forensik yang kita bawa untuk melakukan pengamanan terhadap kantor KPUD Tulang Bawang. Dari 1.307
dulu kepada BPK, nanti ke TPS. Begitupun sebaliknya pada saat setelah pemungutan suara untuk kembali melakukan pengamanan untuk membawa surat suara yang telah dicoblos tersebut nanti sampai kepada gudang KPU. Dari Lampung kita bergeser ke Sumatera Selatan. Polres Prabu Mulih menggelar apel pasukan personel Polri, TNI dan Linmas di lapangan upacara Pemkot Prabu Mulih. Kapolres Prabu Mulih AKBP Endro Aribowo selaku pimpinan upacara menekankan pentingnya persiapan yang rapi dan cermat bagi semua pihak yang terlibat dalam pengamanan pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan apel pergeseran pasukan pada pagi hari ini, saya akan membacakan amanat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Saat ini kita melaksanakan apel pergeseran pasukan yang akan bertugas mengamankan pemilu tahun 2024 saat masa pemungutan suara di TPS dan penghitungan suara. Tahap ini sangat menentukan dan sangat berpotensi terjadinya gangguan Kamtipmas. Oleh sebab itu, keseriusan dan kesungguhan kita dalam melaksanakan tugas pengamanan ini sangat diperlukan demi terlaksananya pesta demokrasi yang aman dan demokratis. Pada pengamanan tahap ini, saudara-saudara semua akan diterjunkan langsung ke TPS guna membantu pengamanan pemilu pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara. Kita bergeser ke Bali. Kepolisian Resor Gianyar kembali melaksanakan pengawalan pendistribusian logistik pemilu menuju desa-desa di seluruh Kabupaten Gianyar. Pengawalan logistik pemilu berlangsung mulai dari 10 Februari sampai dengan 12 Februari 2024. Kapolres Gianyar AKBP Ketut Widiada melalui Karen Dal Opsres Gianyar Kompol Igusti Ngurah Yudhistira mengatakan pendistribusian kali ini berupa kotak suara serta surat suara pemilu. Pengamanan melibatkan Satgas Kawal Operasi Mantap Brata Agung 2024 Polres Gianyar dengan seluruh polsek jajaran serta Babin Kamtipmas. Pengawalan logistik pemilu akan berlangsung mulai 10 Februari 2024 sampai dengan 12 Februari 2024. Polres Gianyar juga telah sprintkan personel untuk melaksanakan pengamanan logistik pemilu di setiap desa, sehingga logistik ini tetap terjaga selama 24 jam. Baik dari Polres maupun Polsek jajaran memastikan. Selamat pagi, kembali kami laporkan kegiatan Polres Gianyar yang tergabung dalam Operasi Mantap Brata Agung 2024 dan dibantu oleh personil jajaran Polsek. Jadi akan melaksanakan pengawalan hari ini di tanggal 10 Februari 2024 melaksanakan kegiatan pengawalan berupa kotak suara dan surat suara ke masing-masing TPS atau di kantor desa, di mana kami sudah memplotting personil masing-masing truk sudah ada pengawalan dari personil Polri baik dari Polres maupun Polsek jajaran memastikan agar logistik pemilu bisa sampai di tujuan dengan lancar, dan juga akan kami tempatkan personil untuk melakukan pengamanan dan pengawalan di lokasi tersebut, di mana mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 12, 10, 11, 12 akan secara bergiliran pendistribusian kotak suara dan surat suara ke masing-masing TPS. Jadi kami sudah siapkan tanggalnya dan waktunya berbeda untuk pendistribusian logistik pemilu 2024. Sinergitas TNI Polri dan warga masyarakat di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur ditunjukkan dalam pendistribusian logistik berupa kotak suara ke seluruh kecamatan di Raijua. Meskipun digelar dalam kondisi hujan, proses pendistribusian tetap berjalan secara lancar.
Kapolres Saburai Jua AKBP Paulus Naatonis turut serta membantu proses distribusi meski dalam kondisi hujan. Semangat gotong royong anggota Polres Saburai Jua bersama TNI dan petugas KPU tetap terjaga untuk menjamin kelancaran proses distribusi. Kapolres juga menekankan peran penting masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pemilihan umum. Kapolres mengajak seluruh warga untuk aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif sehingga hari pemungutan suara. Dengan adanya sinergi ini diharapkan pemilu dapat berjalan dengan aman dan sukses di wilayah Kabupaten Saburai Jua. Kita ke Pulau Jawa, pemirsa. Karo Ops Polda Banten Kombes Pol Dedi Suhartono memimpin apel gelar pasukan operasi Mantap Brata 2024 di lapangan apel Polda Banten. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan personel serta sarana dan prasarana yang akan terlibat dalam pengamanan pemilu dengan harapan proses pelaksanaan pemilu dapat berlangsung secara aman dan damai. Hari ini pada tanggal 10 Februari 2024, Polda Banten melakukan apel pergeseran pasukan dalam rangka pengamanan PAM TPS di wilayah-wilayah. Kenapa dimajukan? Karena pertimbangan kerawanan dan lain sebagainya. Dan salah satu penyebabnya adalah bahwa Polda Banten wilayahnya adalah rawan bencana banjir, sehingga untuk memerlukan waktu bagi anggota PAM TPS untuk mengenali wilayah-wilayahnya dan berkoordinasi dengan para KPPS dan Linmas dan Babinkamtibmasnya, sehingga ada waktu untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan PAM TPS dengan baik dan lancar. Mari kita tanyakan kepada anggota yang PAM TPS. Raga di Polres mana? Siap, Polres Serang Kabupaten. Serang Kabupaten. Terus kemudian di TPS nomor? Siap. Di Desa Kencana Harapan, Komandan. Kencana Harapan. Lebak Wangi, Komandan. Lebak Wangi. Siap, Kontang, Komandan. Sudah siap untuk melaksanakan tugas? Sudah, Komandan. Perbekalan sudah siap? Siap, sudah, Komandan. Siap semua ya? Siap, sudah. Itu. Yang jelas, buku 1 sudah ada? Siap, sudah, Komandan. Tolong dibaca, kemudian apa panduan buku 1 itu, apa yang dilarang, kemudian apa yang wajib dilaksanakan, harus paham ya. Salah satunya yang dilarang apa? Dilarang kita masuk ke dalam TPS, Komandan. Oke, ya, salah satunya ya. Siap. Yang jelas kita harus netral. Siap. Ya. Bu Mega. Siap, Komandan. Bu Mega itu salah satu polwan yang kita libatkan untuk melaksanakan PAM TPS. Siap. Kita coba tanya. Siap. Kesiapannya. Bu Mega, Siap. bagaimana perasaan Ibu sebagai polwan untuk dilibatkan PAM TPS? Mohon izin, Komandan, yang pasti saya merasa bangga bisa mengikuti pengamanan Pilpres tahun 2024. Siap. Iya, dia bangga untuk ngikutin PAM TPS. Karena setiap anggota yang dilibatkan PAM TPS pasti sudah memiliki integritas dan kompetensi dalam melaksanakan tugasnya. Siap. Kemudian ini isi bekalannya juga lengkap semua. Apa aja, Bu? Siap. Terdiri dari peralatan mandi, sabun, peralatan sholat, baju dinas, dan Semuanya? lain-lain. Siap. Oke. Terima kasih. Selamat bertugas dan jaga kesehatan. Siap, Komandan. Terima kasih. Siapa namanya? Siap. Iqbal Nur Hidayat. Nur Hidayat. Siap. Kau Polres mana? Siap, di Polresta Kota. Polres Kota. Siap. Dekat berarti. Siap. Kemudian berapa yang kamu terima? Siap, kalau izin dihitung, Komandan. Tuh, ini 50, 90, 93. Siap, 93. Pas ya? Siap, pas, Komandan. Sesuai tanda tangan? Siap, sesuai tanda tangan. Oke, selamat Siap. bertugas. Kita jeda dulu, pemirsa. Presisi yang akan segera kembali.